Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idil dari kelas C. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas sistem politik Indonesia dengan menjelaskan ulang birokrasi dalam perspektif politik dan administrasi. Nah, apakah birokrasi itu? Secara teoretis, pengertian birokrasi dapat dipahami secara simpel sebagai aparatur negara. Secara praktis, pengertian birokrasi ini masih sering menimbulkan kontroversi. Pada konsepsi yang paling luas, birokrasi sering disebut sebagai badan atau sektor pemerintah, atau dalam konsepsi bahasa Inggris disebut public sector atau juga public service atau public administration. Konsepsi itu mencakup institusi atau orang yang penghasilannya berasal secara langsung atau tidak langsung dari uang negara atau rakyat yang biasanya tercantum dalam APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya, teori-teori birokrasi. Dalam kasanah ilmu politik selama ini, terdapat beberapa teori yang menjelaskan dan sekaligus menjadi model dalam bentuk institusi birokrasi di berbagai negara. Di antara teori tersebut, setidaknya ada 4 yang menonjol, yakni teori rasional administratif model, teori power block model, yang ketiga teori bureaucratic oversupply model, dan teori neo-public service. Yang pertama itu teori rasional administratif model. Model ini dikembangkan oleh seseorang sosiolog Jerman yang bernama Max Weber pada tahun 1992 yang menyatakan bahwa birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang berdasarkan sistem peraturan yang rasional dan tidak berdasarkan pada paternalisme, kekuasaan, dan karisma. Yang kedua itu teori power block model. Teori ini berdasar pada pemikiran bahwa birokrasi merupakan alat penghalang atau blok rakyat dalam melaksanakan kekuasaan. Yang ketiga itu teori bureaucratic oversupply model. Teori ini sungguh telah muncul pada tahun 1970-an, misalnya melalui pemikiran William Niskanen dalam buku Bureaucracy dan Representative Government pada tahun 1971 sebagai respon terhadap teori birokrasi Max Weber maupun teori Marx. Tetapi teori ini menguat pada dua dekade terakhir seiring dengan munculnya pemerintahan neoliberal di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Yang terakhir adalah teori neo-public service model. Neo-public service model merupakan teori antitesa atau penentangan terhadap pemikiran bahwa peranan birokrasi hendaknya diserahkan kepada mekanisme pasar. Menurut teori ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Den Hart pada tahun 2000, birokrasi manapun memiliki peranan dan corak kerja yang berbeda dengan sektor pasar. Peranannya tidak mungkin digantikan oleh pasar. Birokrasi dalam perspektif filosofi pemerintahan. Bagaimana birokrasi lahir? Birokrasi lahir sebagai hasil dari kebutuhan untuk mengatur dan mengelola kegiatan pemerintahan serta menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Birokrasi berfungsi sebagai sistem administrasi yang terorganisir dan memiliki aturan yang jelas atau konkret untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Birokrasi biasanya terbentuk dalam sebuah negara atau pemerintahan dengan tujuan untuk mencapai efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan penegak hukum. Namun, birokrasi juga dapat menjadi kompleks, lamban, dan rentan terhadap korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas birokrasi dalam melayani masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.